Ketiganya melihat anak-anak bermain ceria, tumbuh sehat, cerdas, dan siap meraih masa depan mereka yang cerah. Sementara putraku harus bergelut dengan penderitaan maha berat, hari demi hari sepanjang hidupnya, akibat penyakit hipotiroid yang dideritanya. Anakku lahir normal, seperti bayi lainnya. Tak ada tanda-tanda dan kelainan fisik yang terlihat saat dia lahir. Sampai dia berusia 1 tahunan, dia masih juga belum bisa berdiri. Semula kami pikir ini biasa saja. Kami membawanya ke dokter. Anak ibu menderita penyakit hipotiroid kongenital. Penyakit apa itu, Dok? Hipotiroid kongenital adalah suatu penyakit yang bisa menyebabkan adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, baik secara fisik maupun secara mental. Penyebabnya apa, Dok? Penyebabnya karena kekurangan hormon tiroid sejak dalam kandungan. Ini, silakan. Tapi Dok, Iya. bayi kita lahirnya sehat loh, Dok. Iya. Gejala dan tanda hipotiroid memang tidak jelas pada bayi yang baru lahir. Ya. Sama sekali nggak ada gejalanya, Dok. Tidak jelas. Ketika gejalanya muncul, artinya itu sudah ada keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan anak yang tidak bisa diperbaiki lagi. Gejala dan tandanya bisa berupa kuning, pusar menonjol, lidah besar, hidung pesek, tubuh cebol, dan sulit bicara. Bahkan bisa terjadi keterbelakangan mental atau idiot. Jadi anak kami cacat seumur hidup, Dok. Anak ibu adalah satu dari jutaan anak penderita hipotiroid kongenital di seluruh dunia. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari 1.600 bayi lahir dengan hipotiroid kongenital setiap tahunnya. Siapa aja yang bisa kena hipotiroid, Dok? Semua bayi tanpa kecuali. Setelah 6 bulan itu memang ada perbedaan. Kalau yang ini memang cepat ya. Ini yang hipotiroid. Jadi setelah 3 bulan ini tidak ada reaksi apa-apa. Masih seperti bayi aja gitu. Setelah mengkonsumsi obat dari dokter itu selama 2 minggu itu sudah mulai kelihatan gitu ada perbedaan-perbedaan. Jangan ulangin kesalahan kita. Ketidaktahuan dan keteledoran kita bisa membuat anak-anak jadi korban. Lahir di bidan secara normal, tapi pada usia 5 bulan gejalanya mulai ada. Terus kami sebagai orang tua pengen tahu apa penyebabnya, berobat ke rumah sakit. Di situ ketahuan kalau anak saya menderita kekurangan hormon atau hipotiroid. Selama minum obat, alhamdulillah ada perkembangan.
anak saya bisa jalan, bisa ngomong jadi bareng. Ayo, screening bayi Anda setelah lahir. Buktinya anak saya sekarang tumbuh sehat dan normal. Duh, gimana caranya dok agar bayi saya tidak terkena hipotiroid? Oke, selama ibu hamil, usahakan jumlah konsumsi iodium dengan jumlah yang cukup. Kemudian setelah melahirkan, segera lakukan screening hipotiroid kongenital pada bayi ibu. Screening hipotiroid kongenital? Ya, SHK. SHK apa sih, dok? Ya, SHK adalah suatu pemeriksaan darah yang diambil dari tumit bayi ibu. Kemudian untuk mengetahui kadar hormon tiroidnya. Untuk apa dok? Ya, dengan SHK kita bisa mengetahui kadar hormon tiroid bayi ibu normal atau rendah yang disebut dengan hipotiroid. Oh, SHK penting banget Ya, SHK itu penting bu. Kapan bayinya di screening? Ya, kalau SHK sebaiknya di screening pada 48 sampai 72 jam setelah bayi ibu dilahirkan atau sebelum bayi pulang. Kalau telat gimana, dok? Oke, kalau telat itu akan berisiko bayi ibu mendapat kelainan fisik dan mental secara menetap. Layanan SHK itu di mana dok? SHK ada, di puskesmas ada, di klinik bersalin ada, di rumah sakit juga ada. Bayinya nginep ya, dok? Nggak perlu nginep bu. Aman dan cepat kok pemeriksaannya. Ya, jadi diambil darah dari tumit bayi, 2-3 tetes saja, kemudian ditempel di kertas saring. Ibu nggak usah khawatir, itu aman kok. Terus dok? Ya, kemudian kertas saring tersebut dikirim ke laboratorium. Hasilnya kapan kita bisa tahu? Hasilnya kurang lebih 2 minggu. Kalau positif gimana? Ya, kalau positif akan dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan. Kalau tetap positif, maka bayi ibu akan mendapatkan pengobatan. Ya, ini obatnya. Ya, jadi obat ini digerus sampai halus, ya, kemudian bisa dicampur dengan air putih maupun dengan air susu. Gampang ya? Ya. Setelah bayi diobati, apakah bayi saya dapat tumbuh dengan normal dok? Bayi ibu akan tumbuh dengan normal ya apabila pengobatan ini dilakukan sebelum berumur 1 bulan. Alhamdulillah, makasih dok. Sama-sama ibu. Hipotiroid kongenital adalah suatu penyakit yang bisa menyebabkan adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, baik secara fisik maupun secara mental. Penyebabnya karena kekurangan hormon tiroid sejak dalam kandungan. Setelah 6 bulan itu memang ada perbedaan. Kalau yang ini memang cepat ya. Ini yang hipotiroid. Jadi setelah 3 bulan ini tidak ada reaksi apa-apa, masih seperti bayi aja gitu. Setelah mengkonsumsi obat dari dokter itu selama 2 minggu itu sudah mulai kelihatan gitu ada perbedaan-perbedaan. Jangan ulangin kesalahan kita. Ketidaktahuan dan keteledoran kita bisa membuat anak-anak jadi korban. Lahir di bidan secara normal, tapi pada usia 5 bulan gejalanya mulai ada. Terus kami sebagai orang tua pengen tahu apa penyebabnya, berobat ke rumah sakit. Di situ ketahuan kalau anak saya menderita kekurangan hormon atau hipotiroid. Selama minum obat, alhamdulillah ada perkembangan. Anak saya bisa jalan, bisa ngomong jadi bareng. Ayo, screening bayi Anda setelah lahir. Buktinya anak saya sekarang tumbuh sehat dan normal. Anak ibu
adalah satu dari jutaan anak penderita hipotiroid kongenital di seluruh dunia. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari 1.600 bayi lahir dengan hipotiroid kongenital setiap tahunnya. SHK adalah suatu pemeriksaan darah yang diambil dari tumit bayi ibu, kemudian untuk mengetahui kadar hormon tiroidnya. Layanan SHK itu di mana, Dok? SHK ada, di puskesmas ada, di klinik bersalin ada, di rumah sakit juga ada. Oke, sekarang sudah makin paham kan? Jutaan bayi di Indonesia menggantungkan harapan di tangan kita untuk terhindar dari risiko hipotiroid. Apa yang harus kita lakukan, Dok, untuk meningkatkan pelayanan? Tingkatkan pengetahuan, keterampilan tentang screening hipotiroid kongenital. Dan tingkatkan tanggung jawab. Betul sekali. Untuk itu, marilah kita mempelajari cara melakukan screening dengan benar. Proses SHK meliputi tahap persiapan. Ini merupakan tahap memotivasi orang tua bayi. Kemampuan petugas kesehatan menjelaskan dan memotivasi orang tua sangat menentukan keputusan orang tua untuk melakukan screening bayinya. Selanjutnya, tahap persetujuan. Persetujuan orang tua bayi tidak perlu tertulis secara khusus, cukup dicantumkan bersama dengan persetujuan tindakan medis lain pada saat bayi masuk ke ruang perawatan bayi. Bila orang tua menolak SHK, mereka harus menandatangani formulir penolakan atau cap jempol. Ini diperlukan sebagai bukti. Bila mereka menuntut atau menyalahkan tenaga kesehatan, ketika di kemudian hari mengetahui bayi mereka menderita hipotiroid kongenital. Formulir ini harus disimpan pada rekam medis bayi dalam arsip di tempat Anda bekerja. Pengambilan spesimen. Hal yang penting diperhatikan dalam pengambilan spesimen adalah waktu pengambilan, data demografi bayi, metode pengambilan, pengiriman, proses screening di laboratorium, serta kesalahan dalam pengambilan spesimen. Waktu pengambilan darah. Pengambilan spesimen darah yang paling ideal adalah saat bayi berusia 48-72 jam. Karena itu, perlu kerjasama dengan dokter spesialis anak, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum, maupun bidan yang menolong persalinan, agar kita dapat mengambil spesimen darah pada hari ketiga. Sebaiknya darah tidak diambil dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir, karena pada saat itu hormon TSH bayi masih tinggi akibat stres pasca persalinan. Karena itu, ibu hanya boleh pulang minimal setelah 24 jam pasca melahirkan. Jika bayi sudah dipulangkan sebelum 24 jam, maka spesimen perlu diambil pada saat layanan kunjungan neonatal kedua, di fasilitas kesehatan atau di rumah. Data bayi. Isi identitas bayi dengan lengkap dan benar dalam kartu informasi. Ingat, bila data tidak lengkap dan salah, akan menunda pemberian hasil tes dan bisa menyebabkan kesalahan interpretasi. Petunjuk umum pengisian kartu informasi. Sebelum mengambil kartu informasi atau kertas saring, pastikan tangan Anda bersih dan kering. Jangan sampai tangan Anda menyentuh bulatan pada kertas saring. Kertas saring jangan sampai tercemar oleh air, teh, kopi, minyak, susu, cairan antiseptik, bedak, dan kontaminan lainnya. Gunakan ballpoint warna hitam atau biru untuk mengisi data pasien. Jangan gunakan tinta atau pensil tinta yang bisa luntur. Kertas saring jangan dimasukkan ke dalam map rekam medis bayi, karena kertas rekam medis bayi dapat mengotori kertas saring atau merusak tetesan darah yang ada. Usahakan kertas saring jangan banyak disentuh oleh petugas lain. Tulis seluruh data dengan jelas dan lengkap. Gunakan huruf kapital.
Metode dan tempat pengambilan darah di tumit. Pengambilan spesimen dari tumit bayi harus dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan spesimen tetes darah kering. Petugas kesehatan yang bisa mengambil darah adalah dokter, petugas laboratorium, perawat, dan bidan. Siapkan sarung tangan, lanset, kartu kertas saring, kapas, alkohol 70%, kasa steril, dan rak pengering kertas saring. Prosedur pengambilan spesimen darah. Pastikan tangan Anda bersih dan kering. Gunakan sarung tangan. Hangatkan tumit bayi dengan menempelkan handuk suam-suam kuku atau gosok-gosok tumit dengan tangan agar pembuluh darah pada tumit melebar. Posisikan kaki lebih rendah dari kepala bayi. Tentukan lokasi penusukan pada bagian lateral atau medial tumit, yaitu daerah yang berwarna merah. Usap lokasi penusukan dengan kapas beralkohol, biarkan mengering. Kemudian, tusuk tumit agak dalam dengan lanset. Usap tetes darah pertama dengan kain kasa steril. Lalu, pijat tumit dengan lembut sampai keluar tetes darah yang cukup besar. Hindari gerakan memeras, karena akan mengakibatkan hemolisis atau darah tercampur cairan jaringan. Selanjutnya, teteskan darah ke tengah bulatan kertas saring sampai bulatan terisi penuh dan tembus kedua sisi. Hindari tetesan darah berlapis-lapis. Ulangi meneteskan darah ke atas bulatan lainnya. Bila darah tidak cukup, tusuk kembali tumit di titik yang berbeda dengan menggunakan lanset baru. Sesudah kedua bulatan kertas saring terisi penuh, tekan bekas tusukan dengan kasa atau kapas steril sambil mengangkat tumit bayi sampai berada di atas kepala bayi. Bekas tusukan tidak perlu diberi plester ataupun pembalut. Metode pengeringan spesimen. Setelah mendapatkan spesimen, segera letakkan di rak pengering dengan posisi horizontal atau di atas permukaan datar yang kering dan tidak menyerap. Biarkan spesimen mengering berwarna merah gelap. Tetap letakkan spesimen di atas rak pengering sebelum dikirim ke laboratorium. Jangan menyimpan spesimen di dalam laci, jangan kena panas atau sinar matahari langsung, dan jangan keringkan dengan pengering. Jangan letakkan rak pengering berdekatan dengan bahan-bahan yang mengeluarkan uap seperti cat, aerosol, alkohol, dan insektisida. Cara pengiriman spesimen. Setelah kering, spesimen siap dikirim. Cara pengirimannya, spesimen harus disusun berselang-seling agar bercak darah tidak saling bersinggungan. Atau, sisipkan kertas di antara bercak darah. Atau masukkan spesimen ke dalam kantong khusus. Masukkan ke dalam amplop dan sertakan daftar spesimen yang dikirim. Pengiriman ke laboratorium. Pengiriman dapat dilakukan oleh petugas pengumpul spesimen atau jasa pengiriman swasta. Pengiriman tidak boleh lebih dari 3 hari sejak spesimen diambil. Perjalanan pengiriman tidak boleh lebih dari 3 hari. Pada persalinan di klinik bidan praktek swasta dan rumah bersalin yang dicatat dalam register klinik adalah nama penolong persalinan, nama ibu dan ayah bayi, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi, tanggal dan waktu sampel darah tersebut diambil, serta data lain yang tertera pada kertas saring. Data dari klinik bersalin dan bidan praktek swasta laporkan kepada koordinator screening bayi baru lahir di tingkat puskesmas wilayah setempat. Koordinator puskesmas melaporkan kepada koordinator di tingkat kabupaten kota setempat. Laporan koordinasi tingkat puskesmas berupa rekapitulasi jumlah bayi baru lahir yang telah diambil sampel darahnya dan jumlah bayi yang orang tuanya menolak pengambilan sampel. Laporan disampaikan setiap bulan. Segera hubungi orang tua bayi
dan petugas kesehatan bersangkutan bila hasil tes positif. Tugas tim mendatangi tempat tinggal bayi tersebut dan memfasilitasi pemeriksaan lanjutan. Bila perlu, lakukan tes konfirmasi pemeriksaan TSH dan T4 bebas atau FT4 serum terhadap bayi tersebut. Ada beberapa kemungkinan hasil TSH. Kadar TSH kecil atau sama dengan 20 mikro per liter. Ini dianggap normal dan segera disampaikan kepada pengirim spesimen dalam waktu 7 hari. Kadar TSH lebih besar 20 mikro per liter, perlu pemeriksaan TSH dan FT4 serum. Petugas laboratorium harus segera menyampaikan hasil pemeriksaan ini kepada koordinator fasilitas kesehatan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan TSH, antara lain, pengobatan yang sedang dilakukan oleh ibu selama hamil bisa menghasilkan positif palsu atau negatif palsu. Disfungsi tiroid yang sering ditemukan pada wanita. Ibu hamil yang menderita hipotiroidisme dapat melahirkan bayi yang sehat dengan fungsi tiroid normal bila mendapat pengobatan yang cukup selama kehamilan. Sebaliknya, ibu hamil yang menderita hipertiroidisme dan mendapat pengobatan propiltiourasil atau PTU selama kehamilan dapat menyebabkan hipotiroid transien pada bayinya. Bila setelah umur kehamilan 8 minggu, ibu menerima yodium radioaktif, zat ini akan ditangkap oleh tiroid janin dan dapat mengakibatkan hipertiroid. Setelah diagnosis, tindakan selanjutnya adalah reanamnesis pada ibu untuk menilai ulang dan mencari latar belakang penyebab. Antara lain, adakah penyakit tiroid pada ibu atau keluarga? Apakah ibu mengkonsumsi obat anti tiroid? Pengaruh geografi tempat tinggal ibu, atau paparan yodium pada bayi. Setelah reanamnesis pada orang tua bayi, lalu dilakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui adakah kelainan bawaan lain. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mencari tanda dan gejala hipotiroid kongenital. Jika perlu, konsultasi pada dokter spesialis anak konsultan endokrin. Dosis tiroksin harus disesuaikan dengan keadaan klinis dan kadar TSH menurut umur. Pil tiroksin digerus, lalu dicampur ASI atau air putih. Pemberian tiroksin jangan bersamaan dengan senyawa, produk kacang kedelai, zat besi konsentrat, kalsium, aluminium hidroksida, kolestiramin dan resin lain, suplemen tinggi serat, dan sukralfat, karena akan mengganggu penyerapan obat. Terapi suli hormon dengan pil tiroksin harus secepatnya diberikan begitu diagnosis ditegakkan. IDAI menganjurkan dosis awal 10-15 mikrogram per kilogram berat badan. Untuk bayi cukup bulan, dosis rata-rata 37,5 sampai 50 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Besarnya dosis hormon tergantung berat ringannya kelainan. Bayi dengan hipotiroid kongenital berat, yaitu dengan kadar T4 kurang dari 5 mikrogram, sebaiknya diberikan 50 mikrogram. Pemberian 50 mikrogram lebih cepat menormalisir kadar T4 dan TSH. Hasil pengobatan sangat bergantung pada usia pasien saat mulai terapi dan dosis yang diberikan. Hasil pengobatan yang optimal hanya bisa dicapai bila orang tua mau bekerja sama dengan baik. Karena itu, sangat penting mendidik orang tua tentang apa penyebab hipotiroid kongenital, pentingnya diagnosis dan terapi dini guna mencegah dampak buruk hipotiroid kongenital pada bayi mereka, cara pemberian obat tiroksin, mematuhi pengobatan, periksa secara teratur sesuai jadwal yang dianjurkan dokter, dan tidak boleh menghentikan pengobatan kecuali atas perintah dokter. Gejala jika dosisnya kurang, anak akan terlihat hipoaktif, berat badannya naik, obstipasi, kulitnya kering, teraba dingin, dan tidak berkeringat. Sedangkan jika kelebihan dosis, anak akan terlihat gelisah, kulitnya panas, lembab,
banyak keringat, berat badannya akan turun, dan sering buang air besar. Memantau fungsi tiroid harus dilakukan secara teratur agar pengobatan hipotiroid kongenital dapat mencapai hasil yang optimal. Untuk penyesuaian dosis, perlu pemeriksaan ulang kadar TSH dan FT4. Setelah 2 minggu dan 4 minggu sejak pengobatan tiroksin, tiap 1 atau 2 bulan pada 6 bulan pertama, tiap 3 atau 4 bulan pada usia 6 bulan sampai 3 tahun, tiap 6 bulan sampai 12 bulan pada usia lebih dari 3 tahun. Bila kepatuhan meragukan atau ada perubahan dosis, pemeriksaan harus dilakukan lebih sering. FT4 dan TSH harus diulangi 4 minggu setelah perubahan dosis tiroksin. Selain pemantauan TSH dan FT4, juga lakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan sesuai petunjuk stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang, yaitu pertumbuhan antropometri, perkembangan, fungsi mental dan kognitif, tes pendengaran, tes penglihatan, dan pemantauan umur tulang tiap tahun. Bila diagnosis etiologik belum ditegakkan, pada umur 3 tahun harus dilakukan evaluasi ulang oleh dokter spesialis anak konsultan endokrin. Pada kelainan yang permanen, pemantauan harus dilakukan sejak awal pemberian obat dan berlangsung seumur hidup. Hasil uji saring harus dicantumkan di dalam rekam medis bayi. Mari selamatkan generasi bangsa dari keterbelakangan mental dengan SHK. Kami siap, Dok. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Hipotiroid kongenital adalah penyakit yang secara langsung menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dan keterbelakangan mental. Sebagai pemangku kewajiban perlindungan anak, kita, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara wajib melakukan langkah-langkah yang memastikan tumbuh kembang anak secara optimal sedini mungkin. Oleh karena itu, screening hipotiroid kongenital merupakan kewajiban kita kepada bayi baru lahir demi kepentingan terbaik bagi anak. Setelah 6 bulan itu memang ada perbedaan. Kalau yang ini memang cepat ya. Ini yang hipotiroid. Jadi setelah 3 bulan ini tidak ada reaksi apa-apa. Masih seperti bayi aja gitu. Setelah mengkonsumsi obat dari dokter itu selama 2 minggu itu sudah mulai kelihatan gitu ada perbedaan-perbedaan. Jangan ulangin kesalahan kita. Ketidaktahuan dan keteledoran kita bisa membuat anak-anak jadi korban. Lahir di bidan secara normal, tapi pada usia 5 bulan gejalanya mulai ada. Terus kami sebagai orang tua pengen tahu apa penyebabnya, berobat ke rumah sakit. Di situ ketahuan kalau anak saya menderita kekurangan hormon atau hipotiroid. Selama minum obat, alhamdulillah ada perkembangan. Anak saya bisa jalan, bisa ngomong, jadi bareng. Ayo screening bayi Anda setelah lahir. Buktinya anak saya sekarang tumbuh sehat dan normal. Setiap orang tua
pasti menginginkan anaknya terlahir sehat dan dapat tumbuh berkembang secara optimal di kemudian hari. Namun, tidak semua bayi beruntung terlahir sehat. Di antaranya mungkin mengalami kelainan kongenital. Satu di antaranya adalah hipotiroid kongenital, yaitu satu kelainan yang sudah ada sejak lahir dan merupakan salah satu penyebab cacat fisik dan cacat mental yang tidak dapat diperbaiki di kemudian hari. Gejala awal penyakit ini sangat tidak spesifik. Hanya 5% yang dapat dideteksi secara klinis. Artinya, mereka sudah mengalami gangguan perkembangan otak yang irreversibel. Dampak yang tidak menguntungkan ini sebenarnya dapat kita cegah dengan melakukan deteksi dini dan intervensi dini dengan melakukan screening hipotiroid kongenital pada setiap bayi baru lahir. Oleh karena itu, saya himbau kepada semua petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi baru lahir, baik itu bidan, dokter umum, dokter kebidanan, maupun dokter anak, untuk selalu konseling dan mengingatkan kepada setiap orang tua untuk melakukan screening hipotiroid kongenital pada bayinya saat mereka berusia 48 sampai 72 jam setelah lahir. Pastikan anak-anak yang telah kita tolong telah mendapatkan pemeriksaan screening hipotiroid kongenital demi menyelamatkan anak-anak Indonesia dari resiko keterbelakangan mental di kemudian hari. Saudara sekalian, penyakit hipotiroid kongenital merupakan suatu penyakit yang kalau diobati sejak awal mempunyai daya ungkit ekonomi yang luar biasa besar. Dengan screening yang hanya beberapa ratus ribu rupiah ketika bayi lahir dapat menghemat puluhan triliun rupiah di negeri ini. Tapi waktu untuk pengobatan sangat terbatas. Bayi yang lahir dilakukan screening dalam 1 bulan pertama. Kalau terdeteksi menderita hipotiroid kongenital, maka dilakukan pengobatan. Dan pengobatan itu menghemat kerugian ekonomis puluhan triliun. Ini kerugian besar buat keluarga, buat masyarakat, buat pemerintah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melakukan screening. Keluarga, pemerintah, lakukan screening untuk mencegah jangan sampai ketika bayi ini dewasa, dia menjadi beban sosial, beban keluarga, beban masyarakat. Kita bisa cegah dengan hanya melakukan screening ketika bayi baru lahir. Harus kita lakukan itu bersama-sama.